Halo semuanya, kembali lagi bersama channel Ansa Story, channel yang membahas tentang alur cerita komik, manhwa, ataupun anime. Kali ini Ansa Story ingin melanjutkan sebuah alur cerita dari salah satu komik favorit Mimin yang berjudul Solo Leveling Ragnarok. Kisah komik yang akan menceritakan petualangan seorang pemuda, anak dari sang Shadow Monarch Sun Jinwoo. Dengan kekuatan yang diwariskan oleh sang ayah, dia terus berusaha menjadi lebih kuat dan menyelidiki alasan hilangnya kedua orang tuanya selama ini. Lalu tak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk semua kakak-kakak yang sudah baik hati sudah bersedia mentraktir kopi Ansa Story selama ini. Saya doakan semoga rezeki kakak-kakak semua semakin lancar ke depannya nanti. Berhubung komik Solo Leveling Ragnarok dan juga The Beginning After of the End masih berjalan dan menunggu update, maka sambil menunggunya kakak-kakak semua bisa nonton video lain yang sudah saya sediakan di playlist. Penasaran dengan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasan ceritanya. Bertemulah kedua sosok yang saling tak mengenal tersebut di tengah wilayah bersalju itu. Suho terlihat tenang namun sedikit penasaran dengan sosok S-Elf kecil yang tiba-tiba saja mencoba menyerangnya. Karena mengapa juga sosok monster yang terlihat masih muda dan kecil itu mencoba untuk menyerangnya dengan tiba-tiba. Dalam lubuk hatinya, Suho pun merasa tak enak hati jika ditugaskan untuk menghabisi monster muda seperti sosok yang ada di hadapannya saat ini. Tapi hanya dalam sepersekian detik saja, S-Elf muda itu pun sudah menghilang dari tempatnya berada. Dia mesat dengan sangat cepat ke belakang tubuh Suho dengan sebuah belati tajam yang sudah siap ditancapkan pada leher sang Suho. Tapi dengan gap kekuatan yang nampak sangatlah besar, Suho dengan sangat mudah mencengkram tangan bocah elf itu dan menguncinya sehingga membuatnya tersungkur ke tanah. Suho berkata pada elf muda itu bahwa dirinya berjanji akan melepaskannya jika saja elf itu berjanji bahwa dia tak akan menyerangnya lagi. Namun meski Suho berkata demikian, Suho tak berharap apapun pada sosok monster yang tinggal di dalam gate seperti ini. Karena memang biasanya manusia tak akan bisa berkomunikasi dengan monster di dalam gate, kecuali monster itu memiliki peringkat atau rank yang cukup tinggi. Tapi tiba-tiba terdengar suara lirih yang memohon pada Suho untuk mengampuni nyawanya. Ternyata suara itu berasal dari bocah elf itu. Dia meminta maaf karena tiba-tiba saja menyerang penyusup seperti Suho. Tak seperti monster-monster lainnya, elf muda itu pun nampak tak enggan untuk meminta maaf dan tak arogan seperti monster pada umumnya. Dia beralasan bahwa dirinya harus segera kembali untuk merawat adik-adiknya yang masih kecil. Elf itu nampak terus merengek dan terus memohon keselamatan nyawanya pada Suho. Lalu muncullah Beru yang memuji tindakan kejam dari tuan mudanya. Karena dengan kekuatan Yomonaknya yang sudah berkembang saat ini, tuan mudanya itu bisa dengan mudah membuat monster kecil di hadapannya menangis dan gemetaran bagaikan lalat kecil. Mendengar pujian lebay khas ala Beru, membuat Suho pun cukup kesal dengan bawahannya yang satu itu. Suho dengan cepat mengakses sistem shop dan membeli sebuah coklat untuk diberikan pada elf muda itu. Karena memang permen coklat akan menjadi solusi terbaik untuk merayu seorang bocah yang sedang menangis. Melihat senyum lebar manusia yang ada di depannya, membuat elf muda itu pun merasa cukup lega dan tanpa basa-basi memakan coklat pemberian Suho saat itu juga. Setelah mendengar cerita singkat dari elf itu, Suho pun tahu bahwa sepertinya elf di hadapannya itu baru saja berziarah ke makam kakeknya. Lalu setelah itu dia tak sengaja melihat manusia asing seperti Suho masuk ke dalam wilayahnya. Sehingga dia pun langsung menyerang Suho saat itu juga untuk melindungi makam kakeknya. Setelah berkenalan satu sama lain, akhirnya mereka berdua pun saling mengetahui nama masing-masing. Suho pun mengetahui bahwa nama elf muda itu pun adalah Sirka. Dan karena Sirka tak bisa menyebutkan nama Sun Suho dengan benar, jadi dia pun memanggil Suho dengan sebutan Ho-Ho. Sirka penasaran dengan bagaimana bisa Ho-Ho datang ke tempat ini. Tak mempermasalahkan sebutan asal dari Sirka, Suho pun menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang hunter yang datang untuk menaklukkan dungeon ini. Suho juga berkata bahwa bukan hanya dirinya saja yang datang ke tempat ini, melainkan dirinya juga masuk ke dalam dungeon ini bersama dengan rekan-rekannya. Namun karena suatu hal mereka pun akhirnya terpencar satu sama lain. Tentu Sirka merasa bingung dengan penjelasan dari Sun Suho. Lalu Suho pun menyampaikan bahwa pekerjaan dari seorang hunter adalah memburu para monster. Mendengar hal itu membuat Sirka pun merasa sangat tertarik karena menurutnya pekerjaan Ho-Ho dengannya itu sama, yaitu sama-sama memburu para monster. Bedanya Suho memburu monster untuk melindungi manusia dan Sirka memburu monster untuk melindungi adik-adiknya. Dikarenakan Sirka merupakan elf tertua di koloni desanya saat ini, maka dialah yang mengurus semua adik-adiknya sebelum Caca datang ke tempat tersebut. Mendengar sebutan aneh keluar dari mulut Sirka, membuat Suho pun berpikir bahwa sepertinya dia yang bernama Caca adalah bos dari dungeon misterius ini. Sirka menceritakan keajaiban ajaib di mana saat Caca datang ke tempat itu untuk pertama kalinya. Karena waktu itu mereka semua telah ditinggalkan oleh para orang tua untuk berperang.
Dan di saat tak ada orang dewasa satupun di desanya, datanglah Caca dari langit dengan menaiki seekor naga hitam yang sangat perkasa. Meski Caca berasal dari ras yang berbeda dengan Sirka, namun dia sangat menghormati sosok itu. Ditambah lagi Caca sangatlah kuat dan mau melindungi ras elf mereka dengan tulus. Belum lagi tubuh Caca sangatlah empuk dan sangat nyaman untuk dipeluk. Dia juga memiliki sayap hitam dan mempunyai bau badan yang sangatlah wangi. Ya, kalau masalah yang itu, Mimin pun juga tahu. Dan kalian juga pasti bisa membayangkannya sendiri. Tapi setelah mendengar penjelasan tak lengkap dari Sirka, membuat Suho pun malah kebingungan dengan sosok seperti apa Caca yang dimaksud oleh Sirka tersebut. Dalam bayangan otak Suho pun membayangkan bahwa sosok Caca ini mirip seperti seekor manticore yang baru-baru saja ini telah Suho lawan. Setelah menimbang penjelasan dari Sirka bahwa sosok Caca datang dari langit, itu berarti dia datang setelah gate sudah terbentuk. Berarti kemungkinan besar dia bukanlah sosok bos monster yang sebenarnya dari gate Renges ini. Lalu karena Suho memang sedang terburu-buru, maka dia pun tak bisa menemani Sirka lebih lama lagi. Sebelum Suho pergi, Sirka pun penasaran dengan Ho-Ho yang bisa dengan mudah mengeluarkan sebuah makanan dari udara. Jadi dia pun memohon pada Ho-Ho untuk ikut ke desanya supaya masalah pangan di desanya bisa terselesaikan dengan bantuan Suho. Namun karena memang tak bisa, Suho pun meminta maaf pada Sirka di sana. Dikarenakan keadaannya memang mendesak, elf kecil itu pun tak bisa membiarkan harapannya lepas begitu saja. Jadi dengan terpaksa Sirka pun mengangkat kembali belati tajamnya dan mengancam Suho untuk ikut dengannya. Karena bagaimanapun, nyawa adik-adiknya sangatlah penting untuk Sirka. Jadi jika dia bisa mengambil kekuatan milik Suho, maka dia pun pasti bisa dengan tenang kembali ke desanya meski Caca meninggalkan mereka setelah ini. Dengan tenang, Suho pun menghancurkan belati yang digunakan oleh Sirka. Dia tahu dan sadar bahwa Sirka saat ini sedang kesulitan dan berada dalam kondisi putus asa. Tapi hal itu juga sama dengan kondisi Suho saat ini. Dia telah bertekad akan menghabisi siapapun yang berusaha menghalangi jalannya. Suho di sini tak akan pernah mengampuni siapapun mereka dan tak peduli apapun alasannya. Jadi jika Sirka tetap bersikeras untuk berusaha menghalangi jalannya saat ini, maka Suho pun tak punya pilihan lain. Tentu dengan ancaman itu Sirka pun menjadi sangat ketakutan dan merasakan hawa intimidasi yang begitu kuat terpancar dari sosok Suho. Lalu singkatnya Suho pun memberikan setumpuk coklat dan bahan makanan yang lain untuk bisa Sirka bawa pulang ke desanya. Suho pun berpamitan pada Sirka sekaligus meminta maaf padanya karena memang nyawa dari sosok yang begitu penting untuk Suho sedang dipertaruhkan saat ini. Tapi sebelum Suho pergi, dia memerintahkan salah satu shadow-nya untuk masuk mengawasi Sirka. Itu karena bagi Suho sendiri cukuplah mengkhawatirkan membiarkan seorang bocah melintasi hutan berbahaya sendirian saja. Sirka penasaran dengan alasan apa yang membuat Suho tak membunuhnya bahkan melukainya saat ini. Dengan senyum tipisnya, Suho pun berkata dengan lirih bahwa dia tak ingin membunuh seorang anak kecil yang masih memiliki tanggung jawab untuk merawat adik-adiknya. Ditambah lagi Sirka saat ini berada pada situasi yang harus dilindungi, tapi malah dia sendiri bekerja dengan sangat keras sendirian hanya untuk melindungi adik-adiknya. Lalu singkatnya pergilah Sirka menuju ke desanya sambil membawa beberapa stok makanan yang cukup untuk dibagikan pada adik-adiknya di desa. Dia merasa heran dan bingung dengan sikap Ho-Ho karena mengapa dia membiarkannya hidup setelah mencoba untuk membunuhnya 2 kali. Bahkan Ho-Ho juga memberikan stok makanan untuk bisa dia bawa ke desa. Sirka pun di sini juga merasa sangat penasaran karena bau Suho sangat mirip dengan sosok Caca yang sangat mereka hormati. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara asing yang menyapa Nona Ice Elf kecil itu. Muncullah 3 sosok misterius yang mengaku ingin membantu Sirka di sana. Sirka berasumsi bahwa mereka bertiga adalah teman dari Ho-Ho yang ingin membantunya. Arsya tentu tak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Nona Elf muda yang ada di hadapannya. Namun pada intinya mereka saat ini ingin bertemu dengan sosok penerus dari Frost Monarch. Mendengar gelar dari kakeknya disebut tentu membuat Sirka pun cukup keheranan. Mengetahui bahwa Sirka adalah cucu dari Frost Monarch membuat Arsya pun tak menyangka akan secepat ini menemukan targetnya. Nona Elf muda di hadapannya itu adalah Sirka, sang penerus dari Monarch of Frost. Mengapa mereka bisa mengetahui hal itu? Karena mereka juga adalah para penerus dari para Monarch. Sosok-sosok yang terlahir untuk menjadi seorang Monarch. Arsya dengan tegas menanyakan jawaban dari Sirka jika apakah dia akan mengikuti kelompok Arsya atau sebaliknya. Lalu karena tak mengerti dengan pertanyaan Arsya itu, Sirka pun memilih untuk melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke desa. Tapi tiba-tiba saja dari bawah salju, Arsya pun memerintahkan serangga miliknya untuk menangkap sosok Sirka. Sistem milik Arsya menunjukkan bahwa mereka membutuhkan sang penerus Frost Monarch. Jadi mereka di sini tak wajib juga untuk membujuknya. Arsya pun di sini meminta maaf pada Sirka. Karena meski sedikit kasar, namun bagi Arsya metode inilah yang bisa dengan cepat menyelesaikan misi mereka. Dia pun nampak akan menanamkan benda mirip Star Fragment ke dalam otak Sirka di sana.
Di suatu tempat, nampaklah ketua Choi Jong-in sedang bertarung bersama dengan hunter-hunter lainnya melawan monster penjaga dungeon. Nampak mereka semua terlihat sangat bersemangat untuk memburu para monster sekaligus ingin mendemonstrasikan kekuatan baru mereka. Berkat Shadow Gear khusus pemberian Sung Soo, kekuatan para hunter yang es pun meningkat sangat pesat. Bahkan hanya dengan satu serangan api miliknya, Choi Jong-in dapat membumi hanguskan puluhan monster-monster yang mencoba mengepung mereka. Tapi tak hanya Choi Jong-in saja yang terlihat sangat hebat, karena Hunter Ma Dong-wo pun juga memperagakan skill transformasi tubuh raksasanya di sana. Pak Jong-soo dengan skill pukulan kuatnya yang dapat mengubah status pertahanannya menjadi sebuah serangan. Intinya mereka semua di sini sedang menggila dengan performa yang sangat baik untuk memburu para monster-monster itu. Lalu dari arah lain nampak Baek Yun-ho dan juga Baek Min-ho telah menyelesaikan bagian mereka masing-masing. Dikala semua orang sudah mendapatkan Shadow Gear mereka masing-masing, nampak di sini Hunter Sun Ki-hun pun tak kebagian Shadow Gear dikarenakan waktu yang sangat menipis. Lalu berkat kepemimpinan Hunter Choi Jong-in, akhirnya mereka bisa berkumpul kembali di satu tempat dengan sangat cepat. Namun mengingat Guild Scavenger telah memasuki dungeon ini terlebih dahulu, maka mereka di sini harus bertindak cepat sebelum Guild Scavenger menyapu habis semua hadiahnya. Baek Yun-ho di sini menyarankan mereka untuk segera menemukan 4 hunter yang tersisa untuk berkumpul bersama. Namun Choi Jong-in di sini berkata bahwa hal itu tak diperlukan karena Hunter Sung Soo pasti sadar bahwa Guild Scavenger sudah masuk ke dalam dungeon ini lebih dalam. Jadi dia pasti memilih untuk bergerak sendirian daripada bergabung dengan mereka. Lalu untuk anggota dari Guild The Reaper, mereka cenderung melakukan semuanya secara mandiri. Jadi sepertinya mereka juga sudah bergerak dengan cara mereka sendiri. Pada intinya mereka semua di sini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu untuk segera menyelesaikan dungeon misterius ini. Jadi jika mereka terus melangkah maju, bisa dipastikan mereka pasti akan bertemu satu sama lain di titik yang sama. Mereka saat ini hanya harus fokus menghadapi rivalnya dalam raid kali ini. Rival tersebut adalah Guild Scavenger yang dipimpin oleh Hunter tingkat nasional Thomas Andrew. Di sisi lain terlihat Thomas Andrew sedang memasuki wilayah dungeon lebih dalam lagi. Dan dari atas tebing terlihat sang apostle dan hunter yang Lee Yoon Sok sedang mengawasi pergerakan hunter tingkat nasional Thomas Andrew itu. Tujuan dari sang apostle adalah untuk menjadikan Thomas sebagai budaknya. Karena jika sampai sang apostle berhasil mendapatkan kekuatan hunter selevel dengan satu negara seperti Thomas, maka tentu tak akan sulit untuknya nanti merekrut para hunter yang lainnya. Dengan begitu, pasti rencana invasinya ke bumi akan menjadi semakin lancar. Menurut sang apostle, persaingannya dengan Sung Soo harus bisa dia menangkan. Karena dengan begitu, sang apostle pun akan memiliki senjata untuk memulai sebuah perang. Atau jika tidak, dirinya juga bisa mengorbankan para bidak berharganya itu untuk membuat sebuah keajaiban. Dengan keyakinan penuh, Pak Dojin pun di sini menarik busur panahnya dengan Star Fragment next level yang sudah siap dia tembakkan. Namun sebelum dia melepaskan busur panahnya ke arah Thomas Andrew, muncullah seseorang yang menegur tindakan gegabah dari Pak Dojin saat itu. Karena meskipun mereka saat ini sedang berkompetisi, namun dia tak menyarankan untuk Pak Dojin menyerang sesama hunter seperti itu. Sebagai guild masternya, Hunter Lim Taegyu pun tak bisa menutup mata atas tindakan gegabah dari member guildnya. Dia juga penasaran dengan mengapa Hunter Pak Dojin tak bergabung dengan anggota yang lainnya. Pak Dojin di sini beralasan bahwa dia tak sengaja menemukan Guild Scavenger saat itu. Jadi dia berniat untuk merebut hadiah setelah mengalahkan mereka semua. Tentu alasan itu langsung disangkal oleh Lim Taegyu. Karena yang harus Pak Dojin tahu, Lim Taegyu telah mengawasi Pak Dojin sejak mereka mendarat jatuh dari kapal yang meledak sebelumnya. Jadi alasan tak sengaja bertemu Guild Scavenger tentu adalah alasan yang tak bisa Lim Taegyu terima saat ini dari Pak Dojin. Ditambah lagi Lim Taegyu pun juga tahu bahwa Pak Dojin lah dalang dari meledaknya pesawat yang mereka tumpangi menggunakan kemampuan Hunter Lee Yoon Sok. Jadi satu pertanyaan yang ingin Lim Taegyu ketahui. Jadi apa yang sebenarnya sedang kau rencanakan Pak Dojin? Sang apostle pun tak menyangka bahwa Lim Taegyu akan menyadarinya. Tapi mengingat Lim Taegyu adalah seorang ranger yang sangatlah hebat, tak heran jika dia bisa mengawasi hal ini tanpa Pak Dojin sadari. Dengan sinis dan aura intimidasi yang terpancar sangat kuat dari dalam dirinya, Pak Dojin pun berkata bahwa seharusnya kau tak banyak tingkah seperti layaknya Lim Min Sung. Karena jika kau tak ikut campur dan menurut, seharusnya semuanya akan baik-baik saja. Mendengar kalimat itu seketika membuat mata Lim Taegyu pun terbelalak terkejut. Karena jika begitu, berarti dalang dari seluruh kekacauan ini adalah Pak Dojin. Meskipun Lim Taegyu bukanlah seorang hunter tingkat nasional, tapi mau bagaimana lagi? Karena bagaimanapun dia juga tetaplah seorang hunter rank S yang masih bisa berguna. Lalu dengan sekejap, Lee Yoon Sok pun tiba-tiba sudah berada di belakang Lim Taegyu dan bersiap memberikan sebuah serangan. Di tempat lain terlihat Arsha juga sudah bersiap menanamkan Star Fragment next level kepada Sirka yang telah dijerat oleh skill serangga miliknya. Setelah benda itu dimasukkan ke dalam tubuh Sirka, bisa dipastikan bahwa dia tak akan lagi melawan dan mengucapkan omong kosong lagi.
Dalam hati Sirka, dia pun tak mengerti dengan seluruh hal yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Dalam hatinya, di sini dia hanya ingin melindungi adik-adiknya. Jadi Sirka pun memohon kepada siapapun untuk bisa melepaskannya dan menolongnya lolos dari orang-orang jahat itu. Di saat Arshia akan memasukkan Star Fragment itu ke dalam tubuh Sirka, tiba-tiba saja muncullah sesosok Shadow Shoulder yang sempat Suho tanamkan sebelumnya ke dalam tubuh Sirka. Sosok itu pun mencengkeram kelabang sialan yang mencoba untuk memasukkan benda aneh itu ke dalam tubuh Sirka. Tentu hal ini mengejutkan Arshia dan semua orang-orang yang ada di tempat itu. Karena jika sosok Shadow Shoulder berada di sana, maka berarti artinya Sirka telah bertemu Sung Suho sebelumnya. Keadaan di sini menjadi semakin tak menguntungkan untuk pihak Arshia, karena selain dia harus menghindari pertarungan dengan sosok penerus Sang Shadow Monarch, mereka juga saat ini telah kehabisan Star Fragment untuk bisa Arshia gunakan. Akhirnya Arshia pun memutuskan untuk segera menculik sang penerus Frost Monarch dan pergi dari tempat ini sesegera mungkin. Tak ingin melepaskan kesempatan untuk menyerang balik, Sirka pun di sini segera melesat ke arah Arshia dan berusaha menyerangnya, karena memang sedari awal merekalah yang mencoba menyerangnya terlebih dahulu. Namun dalam sekejap, rekan Arshia yang bernama Geranga pun telah berada di hadapan Sirka untuk menghalangi niatnya. Dengan kapak besar miliknya, Geranga pun menebas Shadow Shoulder yang berusaha melindungi Sirka dan sekaligus menangkap elf kecil itu di sana. Dengan perbedaan fisik yang terlihat sangat jauh, tentu Sirka di sini tak bisa melawan kekuatan dari sosok kekar itu. Arshia pun memerintahkan Sirka untuk tetap diam dan menurut saja, karena jika tidak menuruti perintahnya, maka semuanya akan fatal akibatnya nanti. Lalu tiba-tiba dari atas tebing muncullah sosok yang sudah ditunggu-tunggu oleh Sirka. Sung Suho dengan cepat menyerang Geranga dengan hantaman yang sangat kuat. Dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh bajingan-bajingan ini terhadap Sirka. Meskipun Geranga terlihat bisa menahan serangan kejutan dari Suho, namun terlihat jika dia saat ini sedang kesulitan untuk menahan serangan kuat itu. Lalu dengan sekuat tenaga dia pun berusaha menebas Sung Suho saat itu juga. Di sisi lain, Arshia dan Pia segera menjauh dan melarikan diri sambil membawa Sirka dari tempat itu. Pia awalnya khawatir terhadap keselamatan rekannya Geranga, karena dia saat ini berusaha menghentikan sang penerus Shadow Monarch sendirian saja. Namun di sini Arshia pun menenangkan Pia dan memerintahkannya untuk segera membuka gate pribadi mereka. Menurut penilaian Arshia, seharusnya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sung Suho saat ini, Geranga masih cukup kuat untuk menahannya di sana. Jadi selama rekannya itu sedang mengulur waktu untuk mereka bisa kabur, Arshia pun akan memanfaatkan waktu tersebut sebaik mungkin untuk membawa sang penerus Frost Monarch ke wilayah khusus mereka. Namun tiba-tiba aura kekuatan intimidasi yang sangatlah luar biasa kuat terasa dari arah belakang. Sebuah pertanyaan dengan nada mengancam pun dilontarkan oleh Sung Suho kepada Arshia. Jika kemana kau pikir akan membawa anak itu pergi? Terlihat Geranga yang sudah berlutut tak berdaya di samping Sung Suho yang masih terlihat bersih dan tak tergores sedikit pun. Dengan tegas Suho pun memerintahkan mereka untuk segera melepaskan Sirka sekarang juga. Lepaskan anak itu sekarang juga. Dengan aura intimidasi yang sangat kuat, Suho pun mengancam Arshia saat itu di sana. Pia sangat terkejut dengan apa yang dia saksikan saat ini, karena ternyata sosok Geranga yang mereka kira sangat kuat dan dapat mengimbangi kekuatan Sung Suho, ternyata dia malah kalah dengan sangat cepat di hadapan sang Heir of Shadow Monarch. Arshia di sini juga tak mengira bahwa ternyata perkembangan Sung Suho sangatlah cepat, bahkan lebih cepat daripada yang mereka perkirakan sebelumnya. Lalu karena Sirka tak mau diam dan terus memberontak, jadi Arshia pun membuat Sirka lumpuh sementara menggunakan gigitan racun serangga miliknya. Untuk menenangkan Suho yang nampak khawatir, Arshia pun berkata bahwa kondisi Sirka saat ini akan baik-baik saja, karena memang dia hanya membuat Heir of Frost Monarch lumpuh dan pingsan sementara. Mendengar wanita di hadapannya menyebut Sirka sebagai Heir of Frost pun tentu menjadi sangat terkejut. Karena bagaimana bisa sosok wanita misteris itu mengetahui tentang para penerus Monarch? Apakah mungkin kalian adalah orang-orang yang selamat dari War of the Monarch? Arshia meralat sedikit perkataan Suho, karena daripada dibilangnya selamat, lebih tepat jika dikatakan mereka ini adalah sosok yang terlahir dari peperangan antara para Monarch. Karena pada dasarnya mereka semua ini adalah penerus para Monarch. Tiba-tiba dari arah belakang Geranga menghempaskan kapak besarnya ke arah Suho dengan sangat kuat. Meski serangan itu dapat ditangkis oleh Suho, namun Suho juga tak menyangka hal itu akan dilakukan oleh sosok bernama Geranga itu. Karena seharusnya kedua lengannya saat ini sudah tak dapat digunakan lagi setelah Suho memutus seluruh urat tangannya. Di saat Suho sedang fokus menghadang serangan itu, nampak Arshia sendiri sudah bersiap dengan skill miliknya. Dengan konsentrasi mana yang dia kumpulkan ke satu titik, sebuah tembakan gelombang mana yang sangat kuat pun Arshia keluarkan tepat mengarah ke tubuh Sung Suho. Notifikasi sistem pun muncul dan menunjukkan misi perekrutan tim para penerus Monarch.
Setelah melihat bahwa quest system telah diperbarui, Suho pun sekarang paham bahwa mereka semua benar-benar para penerus monark yang memang sedang dirinya cari-cari selama ini. Siapa sangka bahwa dirinya akan bertemu dengan mereka semua di satu tempat dan dalam kurun waktu yang sangat singkat. Beru pun setuju dengan pemikiran tuan mudanya, karena dengan begini pekerjaan tuan mudanya akan lebih cepat untuk terselesaikan. Namun menurut Suho setelah melihat respon dari mereka saat ini, sepertinya mereka tak akan bergabung ke tim Suho dengan sukarela. Beru pun menyarankan hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh tuan mudanya dalam situasi seperti ini. Hal itu adalah dengan menghajar mereka semua sampai mereka mau menurut. Lalu nampak dalam sekejap mata, Suho dapat menebas tubuh Geranga menggunakan belati tajam miliknya. Bahkan saat Arsya menggunakan serangga-serangganya untuk menyerang Suho saat itu, Suho dapat menghindari serangan itu memanfaatkan kelincahan miliknya. Tapi ternyata Arsya bertarung dengan cara yang cukup licik. Dengan memanfaatkan kekuatan Pia, dia membuat sebuah portal kecil untuk menghubungkan satu titik ke titik buta Song Suho. Sehingga hal itu secara tak sadar membuat Suho pun lengah dan terkena serangan dari Arsya. Dari arah belakang, kembali lagi Geranga bangkit seperti sedia kala layaknya tak terjadi apapun padanya. Dengan terkepungnya Suho saat ini, tentu hal itu membuatnya menjadi cukup kesulitan. Karena selain harus melawan mereka bertiga secara sekaligus, dirinya di sini juga harus fokus menyelamatkan Sirka dari cengkraman mereka. Tiba-tiba terdengar suara Yesil dan juga Grey yang memohon pada tuan mudanya untuk segera mengeluarkan mereka dari dalam dungeon bayangan. Suho sempat melarang mereka berdua karena memang situasinya sangatlah berbahaya saat ini. Namun karena terus memaksa dan mendesak Suho saat itu, mau tak mau Suho pun harus mengizinkan mereka untuk membantu dengan syarat mereka tak boleh memaksakan diri. Dengan cepat Yesil dan juga Grey menuju ke arah Arsya supaya fokus mereka bertiga menjadi terpecah. Tentu Yesil dan Grey sangat bersemangat untuk unjuk gigi dan menunjukkan hasil latihan mereka selama ini. Namun sebagai penerus Monarch of Plagueis yang memiliki pengalaman lebih banyak, Arsya tentu bisa dibilang tidaklah lemah. Dengan memanfaatkan kelabang raksasa miliknya, Arsya meledakkan tanah sekitar hingga membuat Yesil dan Grey harus menarik diri sejenak. Intinya Yesil meminta pada tuan mudanya untuk tak mengkhawatirkan mereka berdua saat ini. Meski dalam hatinya sendiri, dia pun sadar bahwa musuh yang mereka hadapi saat ini sangatlah kuat dan juga tak biasa. Yesil juga sadar dengan alasan mengapa Young Monarch-nya tak memanggil mereka untuk bertarung bersama. Karena faktanya musuh yang tuan mudanya lawan saat ini sangatlah kuat dan juga berbahaya. Tapi Yesil dan juga Grey pun tak akan menyerah dengan begitu mudah. Tiba-tiba kelabang raksasa milik Arsya pun ditebas oleh Yesil dan juga Grey. Rambut Yesil pun berubah menjadi putih. Hal itu menunjukkan bahwa Grey dan juga Yesil saat ini sedang melakukan transformasi wujud beast yang biasa Suho lakukan dengan Grey. Tentu hal itu sempat membuat Suho cukup terkejut, karena siapa sangka bahwa mereka berdua akan bisa melakukan bone skill seperti itu tanpa dirinya. Namun ternyata tak hanya di situ saja, bone skill milik Yesil juga bisa digunakan secara bersamaan. Demon Strike dengan kekuatan sepertiga miliknya pun dilepaskan ke arah Arsya dengan sekuat tenaga. Hal itu sempat membuat Arsya pun terkejut dan berusaha menahan serangan tombak dari Yesil. Lalu dengan cerdik, Grey pun memisahkan diri dan segera menuju ke arah sang penerus Frost Monarch Sirka. Pria yang bertugas menjaga Sirka saat itu tentu sangat ketakutan, karena memang dirinya bukanlah seorang monark dengan tipe petarung. Namun di sini Grey tak melukai Pia, karena sedari awal dirinya hanya mengincar Sirka dan berusaha mengamankan bocah elf itu ke tempat yang aman. Mengetahui bahwa rekan-rekan dari sang Heir of Shadow bisa melakukan bone skill seperti itu, membuat hati Arsya pun dipenuhi dengan rasa iri dan juga dengki terhadap Song Suho. Maka dari itu, tanpa basa-basi sama sekali, Arsya mengeluarkan kemampuan aslinya dan bertransformasi ke mode Ratu Serangga. Dengan sangat mudah, Arsya pun dapat menembus perut Yesil menggunakan ekor duri miliknya. Karena sistemnya tak menunjukkan misi untuk merekrut Yesil ataupun Grey saat itu, dia berpikir bahwa mereka berdua pantas untuk mati di sana karena dianggap tak penting oleh sistem miliknya. Tapi di saat yang bersamaan terlihat Geranga pun juga terhempas ke udara, dan dalam sekejap ekor milik Arsya pun telah terpotong oleh belati tajam Song Suho di sana. Suho segera membuka sistem shop dan membeli potion tingkat tinggi untuk memulihkan luka Yesil. Dia juga meminta Grey dan juga Yesil untuk beristirahat sejenak di dalam Shadow Dungeon sekalian membawa Sirka di sana. Lalu dari kubu lawan, Pia berkata pada Arsya bahwa dirinya sudah mengunci titik koordinat dungeon pribadi milik Song Suho. Meski bayarannya akan sangatlah mahal untuk membuka gate eksklusif seperti milik sang Heir of the Shadow, namun dirinya sekarang bisa kapan saja memasuki gate tersebut. Arsya di sini segera memerintahkan Pia dan juga Geranga untuk menyusul rekan-rekan Suho dan menculik Heir of Frost Monarch kembali. Setelah itu nampak Suho mencoba menggali informasi dari Arsya. Karena dari penilaian Suho setelah mendengar seluruh ocehan Arsya, sepertinya sosok di hadapannya itu juga dapat mengakses sistem seperti dirinya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kau memang bisa mengakses sistem buatan ayahku yaitu sang Shadow Monarch?
Arsya menyangkal hal tersebut karena baginya sistem miliknya lebih sempurna daripada sistem yang dimiliki oleh Song Suho saat ini. Hal itu terbukti dari sistemnya yang dapat memberitahunya keberadaan Heart of Frost di tempat ini. Mendengar hal itu membuat Suho pun menjadi lega karena tak mungkin juga ayahnya akan mempercayakan sistemnya itu kepada bajingan seperti Arsya. Arsya pun tertawa meremehkan Suho karena seharusnya dia tak bersantai-santai seperti ini selagi rekan-rekannya sedang diburu oleh anak buahnya. Suho pun dengan santai berkata bahwa dirinya tak peduli dengan hal itu. Arsya awalnya menganggap Suho sepertinya telah membuang rekan-rekannya yang dirasa sudah tak berguna sekarang. Lalu Suho pun ingin meluruskan di sini, jika dirinya tak membuang rekan-rekannya, ditambah saat ini tak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Karena yang seharusnya mengkhawatirkan keadaannya di sini adalah Arsya itu sendiri. Dengan sangat cepat Suho pun sudah berada di hadapan Arsya dan menebaskan belati tajam miliknya. Di wilayah Shadow Dungeon nampak Sirka baru tersadar dari pingsannya, dan di hadapannya saat ini nampak sesosok serigala abu-abu berusaha menghalangi orang-orang jahat yang telah menyerang ia sebelumnya. Namun belum sempat mereka bergerak dari tempat mereka masing-masing, terdengar sebuah pertanyaan yang disertai dengan aura intimidasi yang begitu dahsyat bisa mereka rasakan di sana. Diriku akan memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian semua. Tergantung dengan jawabannya. Jika memang ku tak suka, maka bisa kupastikan kalian akan segera mati di tempat ini. Jadi sebelum menjawab, sebaiknya kalian pikirkan jawaban itu dengan baik-baik. Apakah memang kalian yang telah membuat wanita dari ras iblis itu terluka hingga sampai seperti ini? Nampaklah sosok Amut yang dipenuhi dengan amarah ingin segera menghakimi para penyusup yang sudah berani masuk ke dalam wilayah kekuasaannya.